Assalamualaikum, selamat pagi Ananda semuanya, anak-anak hebat kelas 10 IPS semuanya. Selamat datang di modul geografi. Ini adalah modul kedua dan ketiga dalam kegiatan pembelajaran geografi. Oke Ananda, bacalah modul ini hingga tuntas dan paham. Ikuti petunjuk kegiatan pembelajaran yang ada pada modul. Belajarlah secara mandiri. Jika kalian membutuhkan bantuan, hubungi ibu ya. Kerjakan latihan soal dan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Untuk materi hari ini, kita belajar tentang konsep dan prinsip geografi. Konsep dasar geografi itu ada 10 ya Ananda sekalian. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi adalah letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Jadi Ananda, lokasi itu untuk menunjukkan tempat. Kalau dia lokasi yang absolut, itu berdasarkan garis letak dan garis bujur. Contohnya, Indonesia terletak di wilayah 35 derajat lintang selatan. Itu contohnya nak, untuk yang lokasi absolut. Untuk yang lokasi relatif, contohnya, lokasi relatif ini berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Contohnya, dahulu tandun tersebut kan masuk daerah Kampar. Tetapi karena ada pemekaran, dia menjadi kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Rohul. Itu berubah karena suatu keadaan. Yang kedua, konsep kita adalah jarak. Jarak adalah ruang atau celah yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek dan dihitung melalui hitungan panjang maupun waktu. Jadi, contohnya jarak ini adalah kalau dia dihitung dengan satuan panjang, misalkan kilometer, meter, ataupun sentimeter. Contohnya bagaimana? Jarak dari rumah Ananda atau jarak dari rumah saya ke sekolah itu berkisar 1 km. Berarti itu dihitung dengan satuan panjang ya nak. Dan yang kedua dengan waktu. Contohnya seperti apa? Jarak dari rumah saya ke sekolah memakan waktu sekitar 1 jam. Itu berarti dengan menggunakan waktu. Kemudian masuk kita ke konsep yang ketiga. Oke, konsep yang ketiga adalah morfologi. Morfologi di sini Ananda adalah konsep yang berkaitan dengan bentuk permukaan bumi secara keseluruhan. Misalnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan lain sebagainya. Berarti ini tempat atau bentuk dari kita tinggal Ananda. Kalau kita tinggal di daerah Sumbar, berarti yang banyak di situ bentuk-bentuk perbukitan dan pegunungan. Kalau kita tinggal di dataran yang banyak sungainya, berarti kita tinggal di daerah lembah. Itulah dia contoh morfologi, bentuk muka bumi yang kita tempati. Kemudian masuk kita ke konsep yang berikutnya adalah keterjangkauan atau aksesibilitas. Aksesibilitas di sini adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau sarana telekomunikasi atau sarana prasarana jalan raya. Keterjangkauan di sini Ananda sekalian, mudah tidaknya kita mencapai suatu tempat. Contohnya, kalau dari sarana telekomunikasi, biasanya jaringan telekomunikasi kalau di daerah pegunungan itu sangat sulit. Kenapa? Karena kurangnya alat-alat atau media-media telekomunikasi di sana. Tetapi kalau kita pergi ke daerah perkotaan, baik sarana jalan rayanya, sarana telekomunikasinya itu sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena difasilitasi semuanya dan sarana prasarananya itu memang lengkap. Itulah keterjangkauan. Mudah tidaknya kita mencapai suatu tempat dengan sarana telekomunikasi ataupun sarana prasarana jalan raya. Oke Ananda, masuk kita ke konsep yang berikutnya adalah pola. Pola di sini adalah bentuk atau struktur dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial.
Pola di sini contohnya untuk pemukiman atau tempat tinggal kita ya Ananda. Pemukiman di sini apabila kita tinggal di daerah jalan raya, maka pola pemukimannya bagaimana? Pola rumah kita bagaimana? Adalah mengikuti alur jalan raya tersebut. Tidak mungkin kan kita berada di tengah-tengah jalan raya. Jadi itu adalah pola. Pola atau bentuk di sini khusus untuk tempat tinggal atau permukiman. Kemudian yang berikutnya adalah konsep kita aglomerasi. Aglomerasi di sini Ananda sekalian adalah adanya suatu fenomena yang mengelompok menjadi satu bentuk atau struktur. Contohnya, berarti dia pengelompokan. Kalau kita di daerah kita ini, misalkan suku Batak. Suku Batak itu apabila membuat arisan, berarti dia kan harus sesuai marganya. Berarti itu namanya mengelompok. Atau kalau di daerah Jakarta, tempat tinggal, dari segi tempat tinggal itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu kawasan elit. Berarti itu kawasan elit itu khusus untuk orang kaya saja. Yang kedua adalah kawasan menengah. Kawasan menengah di sini berarti itu dikhususkan untuk orang yang berkehidupan sederhana. Yang ketiga adalah kawasan kumuh. Itu dari segi tempat tinggal. Oke, masuk kita ke konsep berikutnya adalah nilai kegunaan. Adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah. Contohnya, apabila daerah pegunungan, apa yang dimanfaatkan adalah lahannya karena tanahnya itu subur. Kalau daerah perkotaan, apa yang dimanfaatkan lahannya yaitu untuk perindustrian. Jadi nilai kegunaan ini adalah memanfaatkan apa yang dimiliki suatu wilayah. Oke, masuk kita ke konsep yang berikutnya, yaitu interaksi atau interdependensi. Adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah yang lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Apa contohnya Ananda? Desa dengan kota. Dari desa orang kota mengambil lahan pertanian. Dari kota orang desa mengambil adalah bahan-bahan perindustrian. Jadi saling berinteraksi, saling berkebutuhan, saling menutupi kebutuhannya masing-masing. Itu interaksi dan interdependensi. Kemudian pola yang berikutnya adalah diferensiasi area. Adalah konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Di sini adalah contohnya karakteristik yang dimiliki oleh suatu wilayah, baik dia dari segi makanan, pakaian, dan yang lainnya. Kemudian masuk kita ke konsep yang berikutnya, yaitu keterkaitan keruangan. Adalah konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antara wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contohnya, kalau di daerah Sumatera ini biasanya ketika musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan itu menyebabkan polusi udara. Polusi udara itu apakah hanya kita saja yang menikmatinya? Tidak, nak. Tetapi sampai juga ke negara tetangga. Jadi interaksi sebab akibat. Dari kita masalahnya sampai juga kepada orang lain. Oke, masuk kita ke yang berikutnya, yaitu Ananda sekalian di sini dari 10 konsep yang tadi, apakah Ananda sudah paham? Kalau Anda kurang paham atau Ibu kecepatan menjelaskan, tolong japri Ibu ya nak, untuk mengetahui dari letaknya dari mana Anda yang kurang paham tadi. Di sini Ibu menyuruh Anda mengerjakan dari 10 konsep tadi, ada beberapa soal, silahkan Ananda kerjakan. Dia option, pilihan. Ada 5 soal. Anda kerjakan ya Ananda.
Oke, ada 5. Oke, kemudian ini soal yang ketiga. Silahkan Anda pilih jawabannya ya. Ini soal yang keempat. Ini konsep yang ditanya. Kemudian soal yang kelima. Yang ditanya juga konsep. Jadi materi yang Ibu menjadikan soal ini adalah contoh dari konsep yang Ibu jelaskan tadi ya, Ananda. Oke. Kemudian kita masuk ke modul yang ketiga adalah prinsip. Prinsip di sini ada 4 ya, Ananda. Kemudian prinsip adalah prinsip geografi. Setiap bidang ilmu mempunyai konsep dan prinsip tersendiri. Meskipun terkadang ada kesamaan prinsip antara beberapa bidang ilmu. Oke, jadi tadi kata Ibu prinsip itu ada 4. Prinsip yang pertama adalah persebaran. Prinsip persebaran, geografi menggunakan prinsip ini karena adanya persebaran fenomena geografi yang tidak merata di muka bumi. Jadi persebaran fenomena yang tidak merata berarti ada salah satu wilayah yang tidak memiliki. Contohnya apa? Misalkan di Indonesia ini, tidak seluruhnya di wilayah negara Indonesia ini memiliki gunung api. Makanya dikatakan persebaran yang tidak merata. Masuk kita ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah interrelasi. Permasalahan yang terjadi di alam dengan manusia saling terkait. Contohnya, ulah manusia adalah melakukan penebangan hutan secara liar. Apa yang terjadi, Ananda? Bisa terjadinya longsor. Ya, apabila dia karena ulah manusia tadi yang sembarangan, akibat dia menebang hutan secara liar, maka yang mengakibatkan adalah terjadinya longsor atau terjadinya banjir. Jadi interrelasi ini akibat ulah manusia menjadikan rusaknya alam. Kemudian yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi seperti sudah kamu ketahui bahwa alam dan manusia itu saling berkaitan. Prinsip deskripsi di sini adalah penjelasan atau pencerahan melalui apa, Ananda? Kita buat melalui tabel, melalui grafik, melalui peta. Jadi deskripsi di sini adalah menjelaskan tetapi menggunakan tabel, menggunakan grafik, menggunakan diagram ataupun menggunakan peta. Itu untuk prinsip deskripsi. Kemudian prinsip yang keempat adalah kronologi. Kronologi ini adalah perpaduan antara ketiga prinsip sebelumnya. Apa saja dia yang ketiga tadi? Persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Jadi di prinsip kronologi inilah bergabungnya ketiga prinsip tersebut. Sampai situ paham Ananda semuanya? Kemudian setelah selesai kita membahas prinsip tadi, Ibu juga memberikan tugas kepada Ananda sekalian. Ini adalah soal esai. Anda kerjakan secara mandiri dan penuh percaya diri. Tugasnya itu ada 4 ya, Ananda. Di sini masalah tentang prinsip. Mungkin kalau Anda mendengarkan penjelasan dari Ibu, Anda sudah paham semuanya. Anda kerjakan ya. Kemudian selesai. Ini adalah modul kita yang kedua dan ketiga. Selamat bekerja Anda semuanya dan tetap semangat. Tugas ini dikirim tanggal 11 Agustus 2021. Jadi waktunya 2 minggu ya, karena ini modul kedua dan ketiga.
Ananda ringkas di buku catatan geografi. Ingat, di buku catatan geografinya. Dan tugasnya Ananda kerjakan di buku catatan geografi juga. Jadi ibu tidak mau buku yang lain. Tetap satu, selesai catatan, kerjakan tugasnya. Jadi hanya satu buku. Satu buku untuk satu mapel, jangan digabung dengan mapel yang lainnya ya. Oke, satu buku catatan, satu mapel. Oke. Tanggal berapa dikumpul Ananda? Tanggal 11 Agustus 2021. Ingat ya, 2 minggu waktunya ibu berikan. Karena ini adalah modul kedua dan ketiga. Oke Ananda, sampai di sini dulu materi ibu hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.